Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di malam bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam kita, dan mudah-mudahan juga dengan dipanjangkan umur kita sampai malam hari ini kita terus akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, wabil khusus yang kami hormati, jajaran Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Indramayu beserta suriahnya, juga MWC NU Kecamatan Bongas dengan ranting-rantingnya, juga suriahnya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas yaitu dengan tema tentang Lailatul Qadar, makna juga keistimewaannya nanti kita bahas bersama. Dan di sini alhamdulillah sudah ada yaitu saudara saya, teman saya, rekan saya, juga plus guru saya. Beliau ini adalah Bapak Dr. Abdul Hakim Wahid, yang mana kenapa saya katakan beliau ini termasuk mentor saya juga. Kalau dulu saya kuliah itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuntut ilmu. Kalau beliau sekarang di sana memberi ilmu. Jadi nasabnya tinggi beliau gitu. Dan juga beliau ini sebagai pembina Yayasan Darus Saadah di Kecamatan Bongas, sekaligus pengasuh pondok pesantren atau Islamic Boarding School Darus Saadah di Kecamatan Bongas. Beliau juga pernah menjadi Ketua MUI Kecamatan Bongas, bahkan di Suriah, di jajaran Suriah PCNU Kabupaten Indramayu, yaitu masa khidmat yang tahun lalu. Dan mudah-mudahan sekarang juga beliau masih berkhidmat kepada NU khususnya untuk di wilayah Bongas. Dan malam hari ini mari kita dengarkan bersama tentang keistimewaan atau penjelasan apa sih Lailatul Qadar itu. Untuk itu rekan-rekan, sahabat-sahabat NU semuanya, mari kita dengarkan bersama yaitu tausiah atau ceramah agama, dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati Ketua MWC NU Kecamatan Bongas, Ustaz Nuruddin Syahruddin. Saya hormati para pengurus ranting NU Desa Kertamulya dan seluruh jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah kita bisa berkumpul di aula ini, Aula Nawira Aulia, yang kita banggakan dan kita senangi untuk selalu kumpul di sini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini akan menyebabkan turunnya rahmat Allah untuk kita semua. Salawat dan salam kita baca, kita aturkan untuk junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Keistimewaan yang paling besar yang ada di bulan Ramadan adalah datangnya tamu agung, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sudah dinyatakan di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar ini datangnya hanya di bulan Ramadan.
Kalau kita lihat dari ayat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu, Allah menggunakan kata wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Menurut para ulama, setiap ungkapan dari Allah yang menggunakan pertanyaan itu adalah segala sesuatu yang sifatnya besar. Ketika Allah menyampaikan sesuatu kemudian menggunakan kata tanya, itu adalah sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang sangat besar. Kemudian kalau kita lihat pertanyaan atau kata yang digunakan untuk bertanya oleh Allah dalam ayat ini adalah adroka, gitu. Wama adroka. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata adroka dan juga menggunakan kata yang lain yang masih sama awalnya atau masih mustaq dari ini, yaitu wama yudrika. Ini artinya sama. Jadi adroka yudrika. Jadi dua kata ini sama-sama pertanyaan yang kamu akan sulit mengetahui tentang Lailatul Qadar atau tentang sesuatu yang ditanyakan oleh Allah itu. Akan tetapi menurut Ibnu Uyainah, itu dijelaskan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam takliknya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa ketika Allah menanyakan dengan wama yudrika, berarti sesuatu yang ditanyakan adalah memang hal yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan Allah tidak memberitahu Rasulullah. Jadi kalau wama yudrika itu Rasulullah pun nggak tahu. Dalam Al-Quran itu ada wama yudrika mas-sa'ah, gitu kan? La'alla sa'ah takunu qoriba. Dan tentang kiamat ini Rasulullah ditanya dan Allah sendiri mengatakan mungkin kiamat itu datangnya sudah dekat. Tapi yudrika ini menunjukkan bahwa Allah tidak memberitahu kepada Rasulullah kapan datangnya kiamat. Berbeda dengan adroka. Menurut Ibnu Uyainah atau Imam Ibnu Uyainah, kalau adroka itu berarti ini memang rahasia, tapi Allah memberitahu rahasianya kepada Nabi Muhammad. Jadi sekalipun ini rahasia, tapi dengan mendengarkan hadis atau mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, seseorang bisa menjadi tahu ya, tentang informasi rahasia tersebut. Dan tentang Lailatul Qadar ini, Allah menggunakan pertanyaan wama adroka dan bukan wama yudrika. Dengan demikian, kita kalau ingin tahu kapan datangnya Lailatul Qadar, kita harus menelusuri hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang berkenaan dengan Lailatul Qadar ini. Itu yang pertama. Kemudian diyakini oleh para ulama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Ini jelas dalam surat Al-Qadar bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu yang disebut kami menurunkannya dalam dhamir hu tadi, yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada bulan Ramadan. Jadi awal turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Rasulullah itu adalah malam Lailatul Qadar. Gitu. Akhirnya ada sebagian ulama yang memiliki kesimpulan, apakah Lailatul Qadar itu disebutkan sebagai malam turunnya Al-Quran dan hanya sekali Lailatul Qadar itu terjadi, yaitu pada saat awal Al-Quran turun, ataukah hanya sepanjang Al-Quran turun? Kalau hanya sekali pada awal Al-Quran turun, berarti malam 17 Ramadan ketika Rasulullah ada di Gua Hira. Kalau itu berarti setelah itu nggak ada Lailatul Qadar lagi. Hanya kalau kita lihat dalam hadis, Rasulullah itu sepanjang hidup beliau itu menunggu Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar tidak hanya terjadi sekali. Kemudian, kalau disebut bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran, apakah ketika Al-Quran sudah tidak turun lagi, alias sudah selesai, sudah sempurna, kemudian sudah nggak ada Lailatul Qadar lagi?
Berarti ketika Rasulullah wafat, Al-Quran sudah tidak turun lagi, apakah kemudian masih ada Lailatul Qadar setelah itu? Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Salah satu pakar hadis, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, itu memberikan pernyataan bahwa setelah Al-Quran selesai turun, maka Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Berarti Lailatul Qadar itu hanya menjadi malam-malam turunnya Al-Quran. Karena sekarang Al-Quran sudah sempurna, karena Rasulullah sudah wafat, maka sejak beliau wafat dan Al-Quran tidak turun lagi, maka sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Hanya saja pendapat Ibnu Hajar ini ditolak oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar tetap turun meskipun Al-Quran sudah tidak turun lagi. Gitu. Jadi mayoritas ulama itu menyandarkan pada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi kata tanazzalu itu bentuknya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mempunyai makna kontinu. Jadi meskipun Al-Quran sudah selesai turunnya, tapi malaikat-malaikat itu tetap turun ya secara kontinu, secara terus-menerus, tidak berhenti hanya sampai selesainya turunnya Al-Quran. Tapi tetap sampai sekarang. Dengan demikian, maka kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman punya kesempatan untuk bertemu Lailatul Qadar. Nah, jadi itu yang harus kita yakini. Kita harus meyakini bahwa kita gitu ya akan punya kesempatan untuk bisa bertemu Lailatul Qadar. Kemudian kenapa sih Lailatul Qadar itu kok begitu istimewa gitu ya? Kenapa begitu istimewa? Sekarang kita coba ungkap atau kita coba analisis dari kata Lailatul Qadar. Itu dari dua kata, Lailah itu malam, kemudian Qadar. Apa sih artinya Qadar? Qadar ini di dalam Al-Quran digunakan untuk 3 makna. Jadi ketika Allah menyebutkan kata Qadaro, itu secara keseluruhan, itu maknanya ada 3. Yang pertama itu adalah penetapan. Jadi kalau diartikan Qadar adalah penetapan, berarti Lailatul Qadar adalah malam penetapan. Gitu. Atau penentuan. Penentuan apa ya? Penentuan nasib. Atau penentuan takdir. Penentuan hidup seseorang. Dan menurut para ulama, salah satunya oleh Profesor Quraisyhab itu dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan nasib seseorang. Ada yang mengatakan itu ketentuan untuk 1 tahun ke depan. Akan tetapi ada yang mengatakan ketentuan untuk selamanya. Kalau menurut Profesor Quraisyhab itu dikatakan bahwa setelah Rasulullah bertemu Lailatul Qadar, kemudian beliau mendapat ketentuan untuk bisa menjadi orang mulia dan mengatur umatnya agar ikut menjadi mulia juga. Jadi itulah ketentuan yang beliau dapat karena bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi penting sekali jika seseorang bisa ketemu Lailatul Qadar, kemudian bisa mendapatkan ketentuan yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi Qadar itu artinya adalah penentuan atau ketentuan. Yang kedua, Allah menggunakan Qadar ini untuk arti mulia. Berarti Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Karena malam ini disebut mulia, kenapa? Gitu ya. Jadi karena yang saat itu datang adalah makhluk Allah yang mulia. Dan karena ini mulia, maka dimuliakan oleh Allah dan kita juga harus ikut memuliakannya. Kalau disebut dalam surat Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu. Jadi para malaikat turun. Para malaikat turun ditambah lagi warruhu fiha gitu. Bersama dengan ruh di dalam kelompok malaikat itu. Mayoritas ahli tafsir itu mengartikan ruh yang disebut dalam ayat tersebut adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun bersama malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, dalam ayat tersebut
ada bi'idni rabbihim min kulli amr. Gitu. Jadi para malaikat itu turun dengan izin Tuhan mereka dengan membawa segala urusan. Nah, ini akhirnya menjadi mulia karena semua urusan ada di malam itu. Semua persoalan bisa diselesaikan di malam itu. Jadi Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Qadar ini di dalam Al-Quran juga diartikan dengan makna sempit, padat, atau sempit lah, yang lebih tepatnya sempit. Salah satunya itu kita ambil dari makna tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi para malaikat turun ya, karena saking banyaknya, akhirnya dunia ini jadi sempit karena banyak sekali malaikat yang turun. Kalau menurut para ulama setelah Lailatul Qadar itu ya siangnya itu suasananya adem. Ya, matahari itu tetap bersinar tapi seperti terhalang. Karena malaikat itu yang dari bumi kembali ke langit dan mereka itu jumlahnya sangat banyak sehingga seakan-akan sempit sampai bisa menutupi cahaya matahari. Nah, itu Lailatul Qadar diartikan sempit. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Qadar yang diartikan dalam sempit lagi itu seperti yang Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, ya, Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rizki bagi siapapun dan juga menyempitkannya. Jadi yakdir itu kan dari kata qadar. Itu arti yang di sini adalah menyempitkan. Jadi Allah terkadang memberikan seseorang rezeki yang luas dan terkadang membuat orang yang lainnya itu punya rezeki yang sempit. Jadi yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu adalah Allah. Gitu. Bisa dikatakan di sini ya, bahwa siapapun yang bertemu Lailatul Qadar rezekinya tidak akan sempit, rezekinya akan menjadi luas, itu menjadi lapang. Selanjutnya ini Lailatul Qadar tadi sudah kita bahas secara makna. Kemudian, apakah datangnya Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya? Seperti misalnya angin yang berhenti, atau air yang membeku, ya, atau ya daun-daun yang berjatuhan, gitu ya, atau langit yang mendung, gitu. Nah ini para ulama sudah banyak menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada sebuah keterangan bahwa orang yang bertemu Lailatul Qadar mereka itu disalami oleh malaikat Jibril. Setiap orang yang disalami malaikat Jibril dia adalah orang yang beruntung ya, dan dia akan mendapatkan keistimewaan. Orang itu merasakan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Nah, sekarang Lailatul Qadar itu disebutkan dalam surat Al-Qadar bahwa waktunya itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Selanjutnya, siapa yang nanti berhak ketemu Lailatul Qadar? Apakah semua orang yang begadang gitu ya, begadang pada malam itu, apapun yang dia kerjakan, mau dia hanya main, atau dia minum kopi, atau dia hanya bercanda, atau santai-santai, semuanya ketemu Lailatul Qadar. Apakah orang-orang yang tidak mempersiapkan dia, ya, mempersiapkan dirinya, yang tidak melakukan apapun kemudian bisa menjadi beruntung bertemu Lailatul Qadar? Nah ini perlu jadi introspeksi kita. Kira-kira apakah kita termasuk yang akan ketemu Lailatul Qadar? Yang perlu kita tahu, Lailatul Qadar malam mulia. Berarti tamu yang datang adalah tamu yang agung, yang sangat diharapkan oleh semua orang. Setelah itu, apakah semua orang bisa ketemu dengan tamu agung itu? Banyak orang yang menginginkan kedatangan tamu agung, tapi ternyata tamu agung itu tidak menginginkan menemui dia. Nah ini yang sangat kita khawatirkan. Kita semua pasti pengen, tapi apakah tamu agung yang kita harap datang itu akan menemui kita? Gitu ya. Apakah
malaikat Jibril yang turun bersama para malaikat itu nanti mau menyalami kita. Menurut Profesor Quraish Shihab dalam buku beliau Membumikan Al-Quran, itu dinyatakan begini, kenapa Lailatul Qadar itu datangnya 10 hari terakhir? Bukan 10 hari awal Ramadan atau 10 hari kedua Ramadan, tapi 10 hari terakhir. Menurut beliau, itu adalah sebuah proses yang menunjukkan adanya persiapan seseorang ketika dia di 10 awal Ramadan mempersiapkan diri, membersihkan jiwanya, membersihkan badannya, ya, dengan puasa, dengan amal yang lainnya. Kemudian dia mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang di 10 hari pertama. Kemudian di 10 hari kedua, dia juga masih terus istiqomah membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dengan berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan malam 10 kedua itu disebut ampunan, berarti dia dapat kasih sayang Allah, kemudian dapat ampunan Allah. Maka ketika masuk 10 hari ketiga, dia sudah punya dua hal, punya rahmat dan maghfirah. Akhirnya dia menjadi orang yang pantas untuk bertemu tamu agung. Jadi ternyata untuk ketemu tamu agung itu nggak sepele, ya, nggak cukup tahu-tahu dengan diam begadang gitu ya, atau iktikaf di masjid kemudian semuanya bisa ketemu, nggak semudah itu. Tapi perlu persiapan 20 hari. Jadi perlu persiapan 20 hari. Ya, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang sudah mempersiapkan diri kita selama 20 hari sehingga di Lailatul Qadar yang ada di Ramadan tahun ini kita termasuk yang bisa ketemu. Ada sebuah hadis yang cukup panjang dalam Sahih Al-Bukhari. Waktu itu dari sahabat Abu Salamah. Beliau bertanya kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini bertanya, apa yang Imam Abu atau sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dengar dari Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Kemudian Abu Sa'id bercerita begini. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrul awal min Ramadana. Rasulullah pernah iktikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Wa takafna ma'ahu. Kemudian kami iktikaf juga bersama beliau. Fa'atahu Jibrilu. Kemudian malaikat Jibril datang. Faqala, malaikat Jibril tadi berkata, innalladzi tatlubu amamaka. Apa yang Anda cari atau yang Anda inginkan yaitu Lailatul Qadar itu ada di depan Anda. Berarti bukan 10 hari pertama. Gitu. Kemudian fa'takafa al-asrul awsato. Kemudian iktikaf siapa Rasulullah pada 10 hari pertengahan. Fa'takafna ma'ahu. Maka kami juga iktikaf bersama beliau. Fa'atahu dan datang kepada beliau siapa Jibril? Malaikat Jibril. Faqala, malaikat Jibril bilang lagi, innalladzi tatlubu amamaka. Apa yang Anda cari itu masih ada di depan Anda. Berarti bukan 10 hari kedua. Berarti kalau asumsinya pertama kali turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan, itu Lailatul Qadar 17 Ramadan pada saat itu. Untuk selanjutnya, ya, itu bukan di 17 Ramadan, akan tetapi di 10 hari terakhir. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Salamah. Kemudian Qoman Nabi sallallahu alaihi wasallam khotiban sobihata isrina min Ramadana. Waktu itu Rasulullah berkhutbah ya, pada pagi hari ke-20 bulan Ramadan. Jadi hari ke-20 bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man kana i'takafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falyarji. Fa inni uritu lailatal qadri wa inni nusituha." Siapa yang pernah iktikaf bersama Nabi, maka agar dia kembali. Kembali maksudnya kembali ikut iktikaf. Karena fa inni uritu lailatal qadri, sebab saya diperlihatkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar,
wa ini nusituha, dan saya lupa waktunya atau dilupakan. Di sini bahasanya itu nusitu, berarti dilupakan. Rasulullah nggak lupa sendiri, gitu ya. Jadi Rasulullah tidak lupa, hanya dibuat lupa oleh Allah ya. Kemudian wa innaha fil asril awakhiri fi witrin. Jadi Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir pada malam ganjil. Jadi turunnya Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir pada malam ganjil. Kemudian dilanjutkan lagi, wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in. Dan seakan-akan ya, saya melihat seakan-akan saya sujud di atas tanah dan air. Jadi kejadiannya Lailatul Qadar itu saat itu Rasulullah sedang sujud dan tempat sujudnya itu tanah yang ada airnya. Tanah berair, berarti apa itu? Nanti kita jelaskan. Kemudian wakana sakful masjidi jari dan nakhli. Waktu itu atapnya masjid adalah pelepah kurma. Wa manara fis sama'i syai'an. Kami tidak melihat di langit ada sesuatu pun. Faja'at qaza'atun fa umtirna. Kemudian datang sesuatu yang besar ya, dan kita dihujani atau turun hujan. Fa shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu asaratin wal ma ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat ya, kita sholat bersama Nabi sehingga saya melihat ada bekas tanah dan air di apa? Jidat. Nah, di jidat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kata Pak Haji di batuk. Di jidatnya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini itu bisa disimpulkan pertama Lailatul Qadar itu turunnya 10 hari terakhir di malam ganjil. Dan salah satu tandanya itu turun hujan. Karena di sana itu Rasulullah ya sholat bersama para sahabat. Kemudian karena atap masjid itu terbuat dari pelepah kurma, jadi ketika hujan turun, akhirnya merembes sampai tanah di masjidnya basah, gitu ya, basah ada airnya. Dan saat Rasulullah sujud, itu air itu sampai nempel, bahkan tanahnya ikut nempel di jidatnya Rasulullah. Nah, ini salah satu tanda yang tampak dalam hadis Nabi bahwa Lailatul Qadar itu salah satu ciri datangnya adalah turun hujan di malam ganjil. Kalau kita lihat malam ganjil yang sempat turun hujan itu kemarin malam. Nah, kemarin malam itu hujan ya, hujannya cukup deras. Nah, kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang kemarin sempat menunggu Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ketemu Lailatul Qadar kemarin malam. Kalau berdasarkan penjelasan dari banyak ulama, ya, itu Lailatul Qadar itu malamnya sunyi, ya, tenang, bahkan karena itu malam mulia dan agung dan para malaikat turun, itu angin seperti berhenti, kemudian di langit itu juga terang. Sebagian ulama ada yang membuat rumus tentang turunnya Lailatul Qadar. Ya, tentang turunnya Lailatul Qadar atau terjadinya Lailatul Qadar itu kapan. Ada yang menentukan dengan melihat pada awal bulan Ramadan. Hanya sayangnya awal bulan Ramadan tahun ini beda-beda. Ada yang mulainya hari Sabtu, ada yang mulainya hari Ahad itu ya. Nah, ini tinggal nanti yang benar yang mana gitu kan. Nah, karena ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Ini mau menghitung awal Ramadannya yang mana? Kalau orang NU menghitung awal Ramadannya berarti hari Ahad. Kalau mulainya hari Ahad, itu menurut Imam Al-Ghazali, itu ada penjelasannya dalam kitab I'anatul Talibin itu, Lailatul Qadarnya itu kalau awal Ramadan hari Ahad, itu biasanya turunnya pada malam 29. Tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah betul nanti malam 29. Tapi kalau rumus Imam Al-Ghazali yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin itu, berdasarkan awal Ramadan, hari Ahad, maka turunnya malam 29. Akan tetapi, ya,
kalau berdasarkan hadis Nabi yang lainnya, Lailatul Qadar itu paling sering turun pada malam 27. Itu ada hadisnya ini nih. An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijala min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fis sab'il awakhir. Itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatta'at fis sab'il awakhir. Faman kana mutakharriyaha falyatakharraha fis sab'il awakhir. Ini dari Imam Nafi, dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya banyak sekali dari sahabat-sahabat Rasulullah itu diperlihatkan dalam tidurnya atau bermimpi bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-27. Ya, Sab'ul Awakhir itu 7 yang terakhir, tapi di sini bisa dimaknakan malam 27. Kemudian Rasulullah SAW menanggapi, ara ru'yakum, saya melihat bahwa mimpi-mimpi kalian qad tawatta'at fi sab'il awakhir itu terjadi pada malam ke-27. Maka kata Rasulullah, faman kana mutakharriyaha, siapa yang sangat ingin bisa ketemu Lailatul Qadar, falyatakharraha fi sab'il awakhir, maka agar dia berusaha untuk mendapatkannya pada malam ke-27. Nah, sekarang tinggal kita pilih ya. Kita pilih, ini malam ganjil, masih ada malam 23 besok malam, kemudian malam 25, malam 27, malam 29. Kalau mengikuti rumusnya Imam Al-Ghazali, itu karena mulainya Ramadan hari Ahad, berarti malam 29. Tapi kalau berdasarkan hadis Nabi yang disaksikan oleh para sahabat dan diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, itu paling sering Lailatul Qadar itu jatuhnya malam 27. Tapi kalau melihat tanda-tanda yang terjadi pada Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu pernah terjadi pada saat malam ganjil hujan. Berarti kalau ganjil hujan kemarin udah lewat. Harapannya kita malam ganjil berikutnya akan turun hujan. Kalau nggak turun hujan berarti itu bukan harapan. Tapi kita bisa menyandarkan ya, dan kita masih punya kesempatan untuk mengejar Lailatul Qadar malam 27 atau malam 29. Tapi malam 25 dan 23 jangan sampai kita tinggalkan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan prediksi kita nggak tepat ya. Yang paling utama dan yang paling baik ya, karena kita ingin bertemu tamu agung, dan siapapun yang ketemu tamu agung berarti dia orang agung. Karena nggak mungkin tamu agung nemuin orang biasa, gitu ya. Nggak mungkin tamu agung bertemu orang yang tidak usaha. Nggak mungkin tamu agung itu datang cuma-cuma, datang tidak membawa apa-apa, atau datang dengan apa ya, tanpa tujuan. Pasti yang didatangi adalah orang agung, yang didatangi akan diberi sesuatu yang agung. Karena itu, jika kita termasuk yang bertemu Lailatul Qadar, maka kita semua akan menjadi orang yang agung, menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung bisa bertemu Lailatul Qadar di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dah 30 menit. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Dan jika nanti masih ada pertanyaan, ya kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan juga tanya jawab. Tapi sebelumnya akan saya tutup dulu. Dan terima kasih sekali lagi. Dan wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ustaz Abdul Hakim yang sudah menyampaikan yaitu tentang bagaimana keistimewaan untuk Lailatul Qadar, juga mudah-mudahan dengan kita di Asrul Awakhir ini dari 21 kemudian sampai 29 kita termasuk orang yang mendapatkan malam tersebut, sehingga nasib kita untuk kedepannya akan lebih baik lagi daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi para jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih wabil khusus Bapak Abdul Hakim. Terima kasih atas penjelasannya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.